Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini masih? Nggih Mas, niku lho Mas, kalau kan nggih proses Hongkong niku Mas. Terus? Nah, terus di Jakarta. Nah udah 5 hari kok. Kata mau diterbangkan kok nggak diterbangkan itu. Nah, ini terus saya lihat di YouTube jenengan kok. Kelihatannya kok, wah, nggak beres kelihatannya yang proses saya ini. Gitu. Halo? Iya, sampean cerita Mas. Iya. Aku dengerin cerita kronologisnya sampean. Iya, ya sudah bayar 35 juta itu Mas. Sekarang ya posisinya masih di Jakarta. Ya gitu aja Mas. Sampean bayarnya transfer apa menyerahkan uang? Transfer Mas. Terus sampean tahu siapa yang sampean transfer? Ya lewat teman Mas, nggak tahu. Terus temennya sampean kenal? Kenal. Teman kampung, iya. Ya, sampean dapat infonya dari mana? Iya dari teman Mas, ya teman kampung itu. Katanya bisa memproseskan gitu. Terus sampean nang Jakarta ini sudah tahu siapa Kemarin di itu Jakarta ini? Di hotel Mas. Nggak di penampungan? Enggak, iya di hotel, dinemkan di hotel Mas. Nggih. Terus di hotelnya udah dibayar semua? Di hotelnya bayar sendiri nih saya. Dulu. Sampai nih. Nggih. Ya terus aku kan kudu piye nek ngene iki Mas? Nah iya Mas. Ya kita dari sini loh Mas, dari kemarin kelihatannya kok nggak beres ini gitu. Kalau sampean ngomong sama saya sudah transfer itu ya terus ngubere piye aku? Nek sampean ngomongnya belum aku iso aku iso menahan sampean untuk tidak melakukan ini, tapi kalau sudah ditransfer mau nggak mau ya laporan polisi. Tong koncone sampean sing kudu dilaporno. Jadi kayak gini ini kan sudah sering. Penipuan beruntun kayak gini ini udah sering Mas. Laki-laki kerja di Hongkong itu info bisa dari teman, bisa dari TikTok. Karena saya kan mainnya YouTube, saya nggak main TikTok. Makanya saya nggak nyebar infonya ke TikTok. Nah, TikTok kan lebih cepat nyebar sama Facebooknya. Sehingga sindikat ini udah berhasil lagi kalau udah kayak gini. Tapi yo nek sampean nguber duite apa minimalnya menungsane yo sampean laporkan penipuan pemberangkatan kerja. Jadi prosesnya seorangnya yang transfernya atas nama siapa, terus cecetan WhatsApp sama siapa, itu sampean seret semua di pekarakno. Sampean ya gini loh, aku gak iso ngomong gitu loh Mas. Nek sampean, aku juga nggak ngerti tiketnya sampean juga udah diisut apa sudah dibelikan semuanya atau tinggal kapan terbangnya, aku nggak ngerti. Sampean ceritanya cuma 5 hari di hotel. Nah tiketnya udah dibelikan. Kalau tiket itu sudah dibelikan Mas. Kemarin itu sempat di Surabaya juga Mas. Terus? Dibelikannya lah, terus katanya
oh Surabaya nggak aman, mending ke Jakarta aja. Terus ke Jakarta gitu, naik kereta saya. Terus ke Jakartanya sampean apa jenenge? Ya, ya di hotel lagi mas. Waduh, wis duit tok sampean iki luar biasa. Nah, Sing udah sing mas. sing nipu lemu iki. Yes. Iya, sampean polos sekali ya. Lah terus saiki nek aku terus nulung sampean ini nulunge kudu piye Mas Bro? Lah kuwi mas, nek iki kan aku wis ngikutin dene sik iki mas. Mulai piye ngono. Nek umpamane sing ke Makau itu tadi kalau yang laki-laki benar bisa mas. Kalau laki-laki Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Jadi kalau nggak ada jaminan itu duitnya mending dipegang sendiri, nggak dikasih ke orang. Oh, Kalau sampean duitnya sampean kasihkan orang, lah orang itu sampean nggak tahu, nggak kenal. Terus piye ngubre? Lah yang ngubre piye? Yo mau nggak mau sampean harus laporan ke Polsek, ke Polres. Saya ditipu atas ini. Kronologisnya seperti ini. Data KTP ini sampean kate nglaporno sapa? Nek tanggane sampean sing kena dilaporno tanggane ae. Goleki KTP jenenge sapa, alamate sapa, ndi goleki tembak. Polres wis mari wis. Proses dia dipanggil, itu pun sampean nang polisi yo ngekeki duit pisan. Ngono lho Mas Bro. Jadi kalau prosesnya sampean duitnya prosesnya duitnya gak sampean wehno, sampean gawe budal dhewe tak jelasno dawa A sampai Z duitnya sampean go dhewe. Sampean tekno dhewe nang kene gawe hotel, gawe sembarang kalir oke, tapi nek sampean kekno wong ini iki terusan. Nang nggih nek sing wis iki Hongkong niki, nek sing kula tangkel Mak. Nek sing Makau niku Mas, nek apa niku harus datang ke sendiri situ, Iya. kan CP apa gimana itu Mas? Sampean bisa bahasa apa? Yo Inggris yo sithik-sithik Mas. Maune yo ex Jepang Mas, 6 tahun Mas. Sampean balik ke Jepang aja, kalau daripada wong ex Jepang balik aja ke Jepang. Sekarang kan ada toko Tegino. Niku ya Mas, apa maune yo magang terus bablas sih Mas. Overstay ya Mas. Overstay. Nggih, wis. Berapa tahun? Ora iso Mas Sarano. 3 tahun Mas, 3 tahunnya resmi. Yang enggak resmi? Yang enggak resmi 3 tahun. Terus sampean pulang sendiri apa deportasi ketangkep? Deportasi Mas. Menyerahkan diri apa? Enggak ketangkep pabrik. Oh, di pabrik sampean ketangkap. Oh. Sampean ex Jepang loh, harusnya eman ex Jepang. Ex Jepang itu magang sekarang pindah ke toko Tegino gampang loh. Nggih, gampang nek saiki niki prosesnya Mas. Tapi gampang. Sing apa niki? Nek sing sudah pernah apa tuh cacat ya istilahnya overstay gitu, di imigrasinya itu agak susah nyari perusahaannya itu, yang ngeluarin imigrasinya itu loh Mas. Iya kan catatan sampean. Nggih, catatannya masih itu. Nah, niki mau ya dari proses Hongkong kok kepenak nang turis terus iso nganu ketok kok wis bertele-tele iki minggu terkatung-katung ketok wis ora beres aku wis wah. Nah, makanya kalau sampean di Hongkong niku sampean punya kenalan Mas, agent lah di sana Mas. Kalau agent itu ya sekali lagi oke lah nanti sampean tak kasih alamat agentnya, sampean kirim sendiri CV ini, sampean telepon sendiri. Saya nggak bisa make sure lah, nggak bisa pastikan kalau jobnya tidak turun dulu, tidak ada dulu, sampean mau ke sini tuh
Yang jelas nanti nang kene mbambung meneh, nek wis mbambung meneh OS maneh lah ya wis tambah nek sampean gak tegel. Jadi kalau proses di Makau memang datang sendiri, nyari-nyari kerjaan sendiri, minimalnya 1 bulan karena visanya kan di Makau 1 bulan. Sampean muter-muter itu pun juga tidak garansi. Dan kalau bekerja di Makau itu mesti berbayar. Company-nya minta dibayar ABCD bla 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 bla. Dan pembayarannya jangan juga di jalan, jangan juga di restoran. Kalau bisa pembayarannya ya di kantor. Di kantor agensi apa, di kantor yang tempat ngasih pekerjaannya. Kalau nang ngembong-ngembong itu gak jelas juga. Kayak gitu. Kalau itu gambaran di Makau. Memang kalau pekerjaan banyak, tapi kalau nggak bisa ngeling ya rodok susah. Mau nggak mau kalau ke Makau ya jadi turis dulu, terus melihat situasi kondisi. Kalau sampean ke Makau ya tak kasih nomornya temanku 2 orang, tinggal sampean cari terus muter-muter di sana. Ya itu tetap tidak ada jaminan. Tapi kalau duitnya sampean 35 sampean bawa rada enak. Kalau luasaan bergerak oke. Tapi kalau saiki wis entek sakmono, nah minimalnya sampean ketekor. Bentar aku tak nyelesain ini. Jadi kayak gitu Mas, kalau di Hong Kong ya saya cuman ngasih info agent, sampean tinggal kasih CV dan bagaimana seperti apa. Saya rasa sih seperti itu aja. Berarti nek sing ke Makau niku temenan temennya Mas Sandro 2 orang niku orang Indonesia Mas? Ya perempuan, yang satu kerja restoran. Yang satu kerja rumah tangga. Ya nggak apa-apa, nanti itu bisa dipercaya, cuman aku nggak ngerti jobnya ada apa enggak. Sampean tonton kontenku semua dulu Mas, jadi sampean pahami kontenku dulu semuanya. Nah terus sampean urus itu, yang duit itu bagaimana seperti apa, lapor opo-opo wis mending tenangkan di pikirannya sih. Wis sampean salah satu kena sindikat itu, uberai koncone ya aku nggak ngerti. Intine sampean pahami kontenku, tontonin 1, 2, 3, 4, 5, jangan nonton 1 kali terus langsung telepon. Sampean tontonin dulu semuanya, nanti mau action lagi baru. Tahu kerja wis tak pasrahno ae Mas, ngetone wis. Ya jadi kayak gitu hari ini. Saya ada tamu, jadi nggak bisa bicara agak panjang. Kalau sampean bicara hari biasa aja. Kalau hari Minggu saya fokus ngurusi teman-teman yang ada datang di sini, yang ada di sebelah sana, di sebelah situ. Sekalian teman-teman kan libur kalau hari Minggu, jadinya waktunya buat mereka. Nanti kalau sampean telepon Senin, Selasa, Rabu apa Kamis, oke, mereka kan ada di majikan. Jadi kayak gitu aja Mas ya. Niku nggih Mas, sing dua orang niku tolong kirimnya nggih Mas. Sampean kalau ke Makau saja, kalau sampean sudah ke Makau sampean tak kasih tahu, karena kalau sampean tak kasih tahu dari awal nanti sampean telepon mereka agak sengit orangnya. Jadi kalau pas posisi di Makau wae nggih Mas. Ya, soalnya kan dia kerja Mas, nggak kayak saya. Mereka kerja jadi nggak ada waktu buat cuap-cuap. Tapi nek sampean wis di Makau, sampean ketemu ngobrol sama dia nggak ada masalah. Ngobrolnya sama saya aja dulu. Oke? Nanti saya telepon lagi Mas ya. Aku ada tamu soalnya. Ya, sehat selalu. Kontak-kontak. Nggih, kontak-kontak. Matur sembah nuwun. Nggih Mas. Sepurane Mas. Nggih, matur suwun Mas kula. Nggih, waalaikumsalam. 35 juta guys. Jadi hati-hati sekali lagi. Ternyata tetap korban selalu akan ada banyak. Ya, saya nggak bisa menghindari, tapi apapun tetap saya akan konten, saya akan naikkan siapapun kalian. Kalau pembantu menyebarluaskan untuk lebih berhati-hati, teman, saudara, tetangga. Wis itu saja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.